Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang nanti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya yang terhormat Pak Reski Aulia Pramudita, SEMBA selaku dosen pengampu mata kuliah e-bisnis. Kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang telah diberikan oleh Pak Reski tentang perbedaan e-commerce dengan e-bisnis yang nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Mahrudin Risanto dengan NIM 241220080. Kemudian dilanjut dengan pembahasan persamaan e-commerce dengan e-bisnis yang akan dijelaskan oleh Mbak Dia Lailatul Khairun Nisa dengan NIM 241220094. Kemudian dilanjut lagi dengan materi terkait manfaat dari pengaplikasiannya yang nanti akan disampaikan oleh Muhammad Dimas Tohirianto dengan NIM 241220098. Kemudian akan dilanjut lagi dengan materi resiko dari pengaplikasian e-commerce ataupun e-bisnis yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri dengan nama Azizal Amal Maulana, NIM 241220100. Dan yang terakhir akan ada penjelasan terkait contoh usaha menggunakan e-bisnis. Nanti akan dijelaskan ada jenis 1 dan jenis 2 disampaikan oleh Mbak Dewi Susanti dengan NIM 241220171. Silakan menonton. Baik, terima kasih buat Mas Amal. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama yaitu perbedaan menurut pengertian, berdasarkan pengertiannya, e-commerce merupakan pemanfaatan jaringan internet untuk proses jual beli, penggunaan produk dan pelayanan. Dengan kata lain, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Adapun transaksi bisnis yang dimaksud menjadi pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet. Dan yang kedua, perbedaannya dari segi teknis. Jika dilihat dan teknisnya, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian e-bisnis itu sendiri. E-bisnis merupakan semua transaksi yang terjadi di dalam bisnis online. Transaksi tersebut meliputi penjualan langsung ke konsumen atau yang disebut e-commerce, transaksi dengan produsen dan pemasok, interaksi yang dilakukan dengan mitra bisnis. Dengan kata lain, e-bisnis merupakan aktivitas dalam menjalin relasi dengan konsumen dan pertukaran data dalam satu perusahaan dengan memanfaatkan jaringan internet. E-bisnis bisa juga disebut sebagai pertuasan dari e-commerce sebab di dalamnya tidak hanya melakukan pembelian dan pembayaran barang, tetapi juga pelayanan konsumen. Jadi dapat diartikan juga sebagai kolaborasi dengan konsumen dengan menggunakan elektronik sebagai alat. Perbedaan ketiga, transaksi selain itu, perbedaan yang mendasar adalah dalam transaksinya. E-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang. Di sisi lain, e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak atau misal kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, serta penanganan kasus sosial lainnya.
dan semua aspek dalam berbisnis yang di dalamnya termasuk perancangan dan pemasaran produk, manajemen, pemasok dan lain sebagainya. Baik, itu tadi perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. Sekarang saya lanjutkan buat teman saya Dia Lailatul Wairunisa. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang persamaan dari e-commerce dan e-bisnis itu sendiri. Kalau dilihat dari penulisannya, e-commerce dan e-bisnis memiliki awalan yang sama, yakni E, yang memiliki arti elektronik, yakni berbagai aktivitas transaksi yang dilakukan dengan perangkat elektronik atau digital. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan perusahaan di era digital. E-commerce dan e-bisnis memiliki persamaan, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mendongkrak penjualan melalui pemasaran dengan cara melakukan promosi produk secara digital. E-bisnis bisa juga disebut sebagai perluasan e-commerce karena di dalamnya tidak hanya melakukan pembelian dan pembayaran barang, tetapi juga pelayanan konsumen, sehingga dapat diartikan juga sebagai kolaborasi dengan konsumen dengan menggunakan elektronik sebagai alat transaksinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Di sini ada 4 poin manfaat untuk pelaku usaha. Yang pertama yakni sebagai penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen secara lebih luas atau lebih banyak. Seolah-olah batas antar negara semakin hilang. Dengan kata lain, perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Nah, contoh perusahaan pengrajin ukiran Jepara di Indonesia dapat memasarkan produknya ke semua negara tanpa membuat toko di negara tujuan. Lalu manfaat yang kedua yakni pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Lalu manfaat ketiga yakni pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung, serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Manfaat terakhir, yakni pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin, dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Itulah berbagai manfaat yang didapatkan oleh pelaku usaha dari e-commerce ini. Kemudian akan dilanjutkan untuk manfaat dan keuntungan e-commerce oleh Mas Dimas Thohirianto. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat e-commerce dan e-bisnis bagi konsumen. Kalau tadi Mbak Dia menjelaskan manfaat bagi pelaku usaha, sekarang saya menjelaskan bagi konsumen. Manfaat e-commerce yang pertama bagi konsumen yaitu tentu sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan barang, perencanaan pembelian ataupun pemesanan barang. Karena jika membeli secara konvensional, kadang konsumen itu terkendala oleh toko yang tutup. Contoh, toko buku biasanya buka pagi sampai dengan sore. Jika konsumen ingin membeli malam, maka tidak bisa. Beda dengan toko buku online yang ada di e-commerce. Toko buku online biasanya buka 24 jam non-stop. Ini salah satu manfaat e-commerce bagi konsumen. Kemudian manfaat e-commerce bagi konsumen yang kedua yaitu menghemat waktu. Jadi konsumen tidak perlu datang ke toko langsung atau ke ruko untuk membeli produk. Cukup
konsumen itu membuka website, barang bisa langsung dipesan dan barang juga langsung bisa dikirim. Kemudian manfaat yang ketiga, barang harganya relatif lebih murah karena si pemilik toko atau pelaku usaha biasanya memberikan harga yang lebih murah dibanding jika kita harus membeli ke tokonya langsung. Kemudian juga konsumen ketika membeli secara online tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya transport, kemudian biaya parkir atau biaya membeli makan dan minum, tidak perlu. Kemudian manfaat yang keempat, konsumen mampu membandingkan barang yang dibeli dengan akurat. Jadi dengan adanya e-commerce khususnya berbasis online, konsumen akan mampu membandingkan banyak produk yang akan dibeli, seperti produk bagus atau tidaknya dengan toko yang satu dan toko yang lain, atau kalau tidak cocok barang di Shopee bisa di Lazada, bisa di Tokped dan yang lain. Kemudian manfaat e-commerce yang terakhir bagi konsumen adalah membeli lintas batas. Maksudnya dengan adanya e-commerce ini, pembeli mampu membeli barang dari luar negeri tanpa harus pergi ke luar negeri. Contoh, jika konsumen tersebut ingin membeli sepatu ibarat merek Nike lah, merek Nike yang orisinil tanpa harus pergi ke luar negeri, cukup buka website lalu klik dan pesan, lalu barang bisa dikirim. Itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, di sini saya Azizal Amal Maulana akan melanjut materi dari Mas Dimas Toherianto ya, tentang tantangan atau resiko jika kita mengaplikasikan e-commerce ataupun e-bisnis. Jadi tantangan yang pertama atau resiko pertama itu resiko penipuan. Jadi marak terjadinya penipuan, entah itu dilakukan oleh penjual, dilakukan oleh pembeli, ataupun dengan Pak Kurir pun itu biasanya juga rawan penipuan. Kemudian yang kedua terkait persaingan dengan kompetitor yang semakin banyak. E-commerce itu sangat-sangat memudahkan kita untuk melakukan transaksi jual beli di era modern ini. Otomatis semakin banyak kompetitor yang akan menggunakan atau mengaplikasikan e-commerce ataupun e-bisnis. Itu juga bakal menjadi tantangan buat kita jika kita mau mengaplikasikannya. Terus kemudian terkait manajemen keuangan. Nah, kalau misalkan kita mau memulai usaha ataupun bisnis terkait e-commerce ataupun e-bisnis, manajemen keuangannya itu kita dengan modal yang sedikit ataupun bahkan tidak ada modal, kita pun bisa melakukan kegiatan e-commerce ataupun e-bisnis. Nah, otomatis ketika kita dengan manajemen keuangan seperti itu, kita harus benar-benar bisa memanage akuntansi tersebut, memanage cost dan lain-lain itu dengan baik. Jadi jangan terlena, seperti itu maksudnya. Terus kemudian menyelami karakter pembeli. Misal kalau kita secara offline ataupun bertatap muka langsung kita beli di pasar, otomatis kita tahu karakter pembelinya seperti apa. Contoh, saya ada barang 5.000, kemudian ada ibu-ibu nawar, nggak 2.500 aja ta? Nggak 1.000, padahal harganya itu tetap 5.000. Oh, ternyata karakter pembeli ini ngeyelan, seperti itu, ataupun suka nawar. Tapi kalau di e-commerce nggak bisa, kita harus benar-benar jeli ketika kita mau mendalami karakter pembeli. Kan nggak bisa kita kontak secara langsung, kita harus
benar-benar paham gimana sih pembeli ini maunya seperti apa sih, seperti itu tantangannya. Terus yang terakhir ini mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung pesat. Jadi kalau kita mau menjalankan atau mengaplikasikan e-commerce ataupun e-bisnis, kita harus terus mengikuti perkembangan teknologi, nggak boleh ketinggalan zaman. Jadi kalau misalkan ada perkembangan di sini, contohnya seperti bank, m-banking, yang awalnya kita pakai uang secara uang kertas langsung, kemudian jadi uang digital, entah itu nanti besok berkembang lagi jadi uang apa, itu harus mengikuti. Kalau kita nggak ngikutin, bakalan ketinggalan, otomatis kita bahasanya tenggelam, usaha atau bisnis kita tenggelam, seperti itu. Kurang lebihnya tantangan dan resiko tadi yang saya sebutkan ada 5, jadi bisa dipahami dan juga bisa menjadi aware, kayak alarm bahaya ketika kita mau menjelaskan terkait aplikasi e-commerce ataupun e-bisnis. Sekian dari saya, nanti akan dilanjut sama Mbak Dewi terkait contoh e-bisnis, nanti dijelaskan sama Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dewi Susanti akan memberikan contoh usaha e-bisnis. Pelanggan yang melakukan belanja online di Indonesia memang giat meningkat. Tak jarang harganya pun lebih murah dibanding offline. Bahkan store offline pun banyak yang akhirnya menjual produknya secara online. Hal ini karena kemudahan yang ditawarkan dalam satu genggaman smartphone. Lalu aplikasi apa sajakah itu? Berikut adalah beberapa contoh e-commerce. Yang pertama, Shopee. Shopee adalah toko online yang populer dengan promo ongkir yang begitu populer. Shopee memiliki kantor pusat yang berlokasi di Singapura. Akhir-akhir ini, Shopee dinobatkan sebagai platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di tanah air. Tidak hanya promo gratis ongkir yang menarik, aplikasi belanja online ini juga menawarkan cashback dan diskon yang menggiurkan. Tak heran jika penggunanya semakin banyak dari waktu ke waktu. Contoh aplikasi e-commerce yang akrab dengan warna orange ini juga menyediakan berbagai metode pembayarannya. Misalnya transfer, m-banking, COD, dan tentunya ShopeePay. Yang kedua, Lazada. Lazada merupakan salah satu contoh aplikasi e-commerce atau tempat belanja online berbasis mobil yang menyediakan banyak pilihan produk, terutama di bidang fashion, elektronik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Platform Lazada kerap menjadi pilihan bagi mereka yang lebih menyukai metode pembayaran dengan COD. Tidak hanya di Indonesia, aplikasi belanja online ini juga dikenal di Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Yang ketiga, Tokopedia. Jasa pembuatan aplikasi e-commerce di Indonesia harganya itu sangat murah. Siapa yang tidak mengenal platform e-commerce dengan ciri khas berwarna hijau ini? Sejak diluncurkan 2015 lalu, Tokopedia tetap menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk berbelanja secara online. Platform ini memiliki program untuk mendukung pelaku UMKM maupun perorangan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Caranya dengan memperkenalkan produk yang dijual melalui marketplace dengan fitur memadai. Yang keempat, Blibli. Blibli merupakan platform yang dirilis PT Global Digital Niaga yang didirikan tahun 2010. Platform ini bekerjasama dengan provider teknologi, mitra logistik, merchant partner, dan banking partner yang terkemuka. Tak heran jika sistem back-end platform ini dikenal berkualitas dan nyaman digunakan. Blibli menjadi platform e-commerce pilihan bagi yang mencari benda elektronik. Hal ini karena platform tersebut cenderung berfokus pada gadget, kamera, laptop, game, televisi, dan benda elektronik lainnya. Yang kelima yaitu Sorable. Aplikasi e-commerce berbasis Android berikutnya adalah Sorable. Bagi yang suka berbelanja fashion secara online, pasti sudah tidak asing dengan platform ini. Sorable dikenal memasang harga jujur, namun dengan kualitas fashion yang tidak perlu diragukan. Salah satu fitur unggulannya adalah coba dulu baru bayar. Selain itu, platform ini memungkinkan metode
COD setanah air dan memberikan garansi pengembalian barang sampai 30 hari. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.